Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Hari Raya Waisak digelar secara hikmat oleh warga umat Buddha Bandar Lampung. Tabrakan dua motor di Jalan Sumatera lintas Timur Mesuji menewaskan satu orang dan satu lagi kritis. Penyergapan seorang kakek di Pringsewu yang sedang asik mengonsumsi narkoba. Sebanyak 387 calon jamaah haji kloter kedua asal Lampung Timur diberangkatkan menuju Asrama Haji Bandar Lampung. Mereka diberangkatkan dari halaman Masjid Islamic Center Sukadana. Suasana haru pecah dari keluarga saat para calon jemaah haji naik bus. Kuota Haji Lampung Timur tahun ini 1.022 orang. Pemberangkatan kloter pertama sebanyak 378 calon jamaah haji telah diberangkatkan pada awal pekan lalu dan kini kembali memberangkatkan 387 orang. Jumlah sisanya akan diberangkatkan secara bertahap pada pekan ini dan pekan depan. Jamaah haji Kabupaten Lampung Timur yang masuk di dalam kloter 24. Adapun jumlah jamaah kita secara keseluruhan berjumlah 1.022 telah diberangkatkan pada minggu yang lalu 387 dan pada hari ini kita memberangkatkan 387 jamaah yang masuk dalam 24. Komitmen kita adalah melayani jamaah dengan setulus hati, dengan semaksimal mungkin, karena negara punya kewajiban memberikan perlindungan kepada jamaah haji. Pada acara pelepasan calon jamaah haji tersebut juga dibantu oleh komunitas relawan non-muslim di Lampung Timur. Hal tersebut bukti dari tingginya solidaritas dan kerukunan umat beragama. Mereka menyatakan bangga bisa membantu kelancaran warga yang akan melaksanakan ibadah haji. Karena pertama memang saya melibatkan dan kami memang siap sebagai insan siap membantu agar supaya pelaksanaan keberangkatan jemaah ini bisa berjalan dengan lancar. Saya dari tahun 2012 Pak, tiap tahun punya Pak. Tiap tahun. Dan memang kadang-kadang kan satu kali keberangkatan kan bisa 4 kali. Kami hadir terus Pak. Hadir Pak ya. Jam berapa pun kami hadir. Ada berapa orang sih Pak yang non-muslim? 3 Pak. 3. Ini juga, ini Hindu, Mas Dwi namanya, ini Mas Kordion. Sarijo. Calon jamaah haji yang diberangkatkan tersebut akan bergabung ke kloter 24 Jakarta. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Asrama Haji Lampung yang terletak di Raja Basa, Bandar Lampung terus dikembangkan untuk menambah daya tampung calon jemaah haji. Hal tersebut ditandai dengan dimulainya penambahan gedung baru yang rencananya dibangun 3 lantai. Dimulainya pembangunan juga diawasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri dari Kementerian Agama Senin siang. Pada kunjungannya tersebut, petugas Kementerian Agama juga mengecek pelayanan calon jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Pengecekan dimulai layanan tempat tidur hingga tempat makan calon jemaah haji. Kita melihat fasilitas kamar, fasilitas dapur ya. Yang pertama tentu kamar tadi saya lihat sudah jamaah beristirahat semua di kamarnya masing-masing untuk menunggu proses keberangkatan nanti siang, dan ini tentu luar biasa. Kemudian juga kami melihat tadi di dapur bagaimana proses
layanan konsumsi untuk calon jemaah haji dari Provinsi Lampung, juga melihat standar kesehatannya. Dan yang terakhir tadi kita sama-sama menyaksikan melihat pembangunan gedung asrama haji Provinsi Lampung, yang ini menurut kita adalah ke depan akan kita kembangkan menjadi pusat ekonomi. Bagaimana asrama haji di seluruh Indonesia ini bisa ditingkatkan menjadi setara hotel. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Agama, kuota haji tahun ini sebanyak lebih dari 7.000 orang. Hingga Senin siang, Kementerian Agama telah lebih dari 3.000 calon jemaah haji yang tergabung dalam 7 kloter menuju embarkasi Jakarta, dan sebagian besar kini telah sampai di Mekah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Batu sih jadi ngambil minum. Warga miskin yang kesulitan biaya pengobatan di rumah sakit tampaknya jadi masalah serius yang harus segera diatasi. Hal tersebut terlihat dari tingginya antusiasme warga yang mengikuti kegiatan berobat gratis di daerahnya. Di antaranya terlihat di posko pengobatan yang diselenggarakan oleh TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Desa Pemerihan, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Ratusan warga desa ini memanfaatkan momentum memeriksakan kesehatannya ke petugas medis. Ibu kesini berobat apa? Tensi. Tensi apa? Darah tinggi. Darah tinggi. Asam lambung. Kaki sakit. Apa tadi hasil pemeriksaan dari ibu dokternya? Ya itu kakinya sakit, terus darahnya 180. Terus kadang lambungnya kembung. Dokternya apa? Nah? Kata bu dokternya suruh apa? Ya dikasih obat, tapi darah tinggi nggak ada. Nggak ada ya? Nah, lainnya ada. Tadi bayar nggak? Nggak. Gratis ya? Iya gratis. Kata dokternya tadi deh, hasilnya apa, hasil pemeriksaan dokter? Pemeriksaannya, iya apa? Darah tinggi. Tadi dikasih apa setelah diperiksa? Obat. Kira-kira itu diminum berapa kali sehari? Satu. Biasanya berobat di mana sebelum ada kegiatan ini? Bayar. Nah, seneng nggak ada kegiatan ini? Warga yang datang ke posko tersebut umumnya menderita sakit ringan seperti demam, batuk, gatal-gatal, serta memeriksakan tekanan darah dan kolesterol. Petugas juga menyiapkan ambulans jika ada warga yang sakit berat untuk dibawa ke rumah sakit. Pemeriksaan kesehatan gratis, ada sunatan massal, ada donor darah, ada penyuluhan tentang stunting, pelayanan KB, dan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan. Sampai saat ini sudah berapa pasien yang diperiksa kesehatannya, Bu? Kalau hari ini karena kita baru opening, ini baru sekitar kurang lebih 50 orang yang sudah mengakses pelayanan kesehatan. Gimana antusias masyarakat, Bu? Ya bisa dilihat sendiri bahwa hari ini antusias masyarakat sungguh luar biasa. Biasanya masyarakat kalau berobat kemana, Bu? Ke Puskesmas Induk, yaitu Puskesmas Bengkunat yang berada di dekat Pos Radamaya. Seperti diketahui bahwa fasilitas infrastruktur dan tempat kesehatan di Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat masih minim hingga sulit dijangkau masyarakat. Bahkan sebelum ada 2 warga desa terpencil yang kritis terpaksa ditandu dengan sarung oleh warga dan melewati laut untuk dibawa ke rumah sakit. Kejadian itu akibat belum meratanya tempat fasilitas kesehatan dan belum ada jalan bagus yang bisa dilewati kendaraan. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Sakit